Saya mau kasih tahu ya kepada pemirsa di seluruh Indonesia. Saya bertemu dengan Pak Jokowi. Terus terang saya sampaikan, waktu itu saya mampir ke Solo dan saya kepingin tahu apakah benar orang-orang yang datang ke sana itu dimobilisasi atau tidak. Saya datang ke sana, kemudian saya bertanya-tanya dengan orang yang datang, sesama yang datang. Mereka bilang bahwa mereka nggak ada, mereka itu mau ke Jogja, mau ke Solo, mau kemana, mampirlah di tempat Pak Jokowi mau minta foto. Ada juga yang memang datang langsung khusus mau ketemu Pak Jokowi mau minta foto. Itu yang dilakukan. Maka kemudian saya teleponlah sama sekretaris pribadinya Pak Jokowi. Saya bilang saya mau ketemu Bapak, kira-kira Bapak ada waktu nggak ya, saya mau menghadap gitu. Saya mau ketemu, mau sowan. Nah, disampaikanlah ke Pak Jokowi, oh ada Mbak kebetulan gitu kan. Akhirnya saya masuk. Padahal saya mantan juru bicara loh. Ya kan? Saya masih minta izin. Ada waktu nggak? Boleh nggak? Kan gitu. Akhirnya saya datang, dan bertemulah dengan beliau. Saya bicara dengan beliau. Saya bilang, Pak Jokowi, kok Bapak nih, saya nggak ngerti sesabar apa Bapak. Saya bilang, kan sampai Bapak diperlakukan begini. Ya membunuh karakter Bapak. Bapak dibilangin anak PKI, orang tuanya PKI, Jokodok, dan segala macam. Bapak diam. Saya bilang, dulu waktu saya masih, Bapak masih presiden, saya pernah ketemu Bapak juga. Dan saya bilang hal yang sama. Bapak bilang, udahlah Rapopo, itu urusan Mbak Irma aja yang jawab, saya nggak usah jawab, saya kerja aja. Itu jawaban Bapak waktu itu. Sekarang Bapak udah nggak jadi presiden kan, saya bilang. Tapi Bapak masih bilang biarin aja. Menurut saya ini nggak benar juga Pak. Bapak harus bicara. Dia jawab apa lagi? Dia bilang ini, Mbak Irma, kalau nanti mereka menganiaya fisik, ya menyentuh fisik saya, istri saya, anak saya, atau melempari rumah saya sama batu, saya laporin ke polisi. Baru saya laporin, dia bilang. Tapi semasi mereka nggak menyentuh fisik saya, anak saya, istri saya, dan rumah saya nggak akan laporin, biarin aja. Biar Tuhan yang menjawab. Itu kata beliau, ya kan waktu itu. Terus saya bilang, Pak, nggak bisa begitu juga Pak, karena ini udah keterlaluan. Bapak dulu nggak mau laporin, sekarang Bapak sudah jadi, Bapak juga masih tetap nggak mau laporin. Nah, ketika kemudian beliau laporin, saya tanya lagi, kenapa sekarang Bapak laporin? Iya, padahal kan belum ada yang menyentuh fisik juga belum ada ya. Kenapa sekarang Bapak laporin? Beliau jawab lagi, Mbak, ini sudah keterlaluan, sangat keterlaluan. Menjelekkan saya sejelek-jeleknya. Ini sudah sangat keterlaluan. Saya sudah nggak bisa lagi diam. Kenapa saya sekarang bereaksi? Karena saya sekarang rakyat biasa. Kata dia, bukan lagi pejabat. Sekarang saya mau laporkan. Karena kalau dulu waktu saya menjabat sebagai presiden saya laporkan, kalaupun saya menang, pasti mereka akan tuduh lagi bahwa saya menggunakan kekuasaan. Nah, sekarang saya masih sudah sebagai anggota rakyat biasa, maka saya ingin laporkan. Nah, ketika dia laporkan dan ternyata asli, masih juga nggak percaya. Kan memang memang manusia kardus gitu loh menurut saya. Jadi memang manusia kardus. Mereka ingin bikin kacau aja. Emang bikin kacau. Kalau tadi Kak Dema mengistilahkan tuh mereka tuh pengkhianat. Bayangin Jokowi dibilang apa namanya, sama Rocky Gerung dibilang apa namanya, presiden tolol, apa namanya itu? Bangsa tolol. Bangsa tolol. Bajingan tolol. Dia juga ngomongin Prabowo seperti itu kan? Sampai kemudian Prabowo marah dan disindir bahwa akademisi harusnya nggak boleh begini. Mana ada juga sih Bang akademisi yang ngomong, mohon maaf ya, ngomong kotor di iNews itu, ya kan, ngomong, aduh saya sendiri nggak sanggup ngomong begitu. Orang berhubungan intim dibilang ngomong dengan cara yang kasar seperti itu. Menurut saya itu bukan akademisi. Kalau akademisi nggak akan keluar dari mulutnya bahasa seperti itu. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam.
Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.